Shalom saudara, kita kembali mengikuti Abam. Ini masuk episode 1090. Mari Pak Edi, kita mulai. Seorang wanita usia 50 tahun, status belum menikah, tinggal di Jakarta, salah satu jemaat karismatik. Salam Bapak Eras dan seluruh pelayan Abam. Ini adalah pertanyaan saya yang ketiga. Yang mau saya tanyakan adalah, apakah berdosa jika kita ditunjuk untuk ambil bagian dalam pelayanan di kegiatan ibadah minggu dan saya menolak dengan alasan malu karena dilihat orang? Karena saya termasuk orang yang kurang percaya diri. Apakah saya akan terbuang dari sorga dan tidak diterima oleh Tuhan Yesus? Karena pelayanan ini ditujukan untuk Tuhan dan bukan hanya sekedar kegiatan untuk senang-senang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pelayanan itu bukan hanya di mimbar. Banyak pekerjaan Tuhan yang juga merupakan pelayanan. Jadi kalau tidak melayani di mimbar, pelayanan yang dilihat orang, ya bukan berarti tidak masuk surga. Tetapi masalahnya kenapa kamu menolak? Itu masalahnya. Kau masih malu, enggak apa-apa, ya. Tapi coba belajar tidak malu. Jika itu, ya, memang tidak perlu malu. Kenapa harus malu? Jika mungkin pelayanan bisa kamu lakukan, lakukan. Tapi kalau memang kamu betul-betul tidak bisa melakukan pelayanan tersebut, mestinya kamu tidak dipaksa untuk ada di mimbar, karena tidak semua orang bisa melayani di mimbar, ya kan? Jadi kamu jangan takut masuk neraka gara-gara tidak melayani di mimbar. Karena pelayanan itu banyak, ya. Tapi sekali lagi, kenapa kamu menolak? Kalau memang kamu tidak bisa, ya tidak apa-apa, ambil pelayanan yang lain. Tidak semua orang bisa melayani di mimbar. Mestinya tidak semua orang dipaksa untuk melayani di mimbar. Oke, cukup. Teruskan. Seorang wanita usia 68 tahun, status menikah, memiliki 2 anak, tinggal di Jawa Barat, salah satu jemaat Protestan. Salam Bapak Erastus, Pak, saya ingin jual rumah Di salah satu di tempat salah di satu Bandung. jalan di kota Bandung. Ya. Mau minta tolong ke Bapak Erastus, kiranya Allah Yahweh memberi hikmat kepada Bapak. Memberi petunjuk rumah saya ini bisa terjual, tidak ya Pak? Saya tiap pagi jam 5 ikut doa pagi. Saya juga mengikuti Abam, Wanita Sorgawi, juga khotbah Bapak dan lagu-lagu yang sangat indah. Saya suka lagu Tenggelamkanku Bapak. Sangat menyentuh dan lagu-lagu yang lain sangat menyentuh hati saya. Terima kasih Pak. Jika ada kata-kata yang kurang dimengerti, mohon maaf. Saya sudah tua, tidak pandai menyusun kata-kata. Kiranya Tuhan Allah memberi kesehatan juga hikmah seluruh tim Abam. God bless you. Oke, ibu ini dari Bandung ya. Bandung. Tuhan kiranya memberi jalan keluar. Tuhan buka jalan untuk ibu, sehingga rumah ibu laku terjual. Ya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Seorang wanita usia 48 tahun, status menikah, memiliki 1 anak, tinggal di Sulawesi Tenggara, jemaat GSKI Online. Kepada Bapak Gembala Erastus Abdono yang selalu menjadi favorit saya sejak mengikuti Abam, mulai dari sejak COVID sampai sekarang. Di zaman yang serba elektronik ini, saya sangat bersyukur dapat menemukan seorang Bapak Gembala elektronik. Karena saya sangat jauh di Sulawesi, sehingga saya sangat jarang bisa melihat langsung Bapak di gereja. Meskipun sesekali saya datang ke Jakarta dan ibadah langsung ke Mall Arta Gading. Seperti saat saya menulis ini, saya sambil menunggu ibadah dimulai. Bangkunya masih kosong, saya ambil kesempatan, kalau boleh izinkan, saya memanggil Bapak, Pak E. Pak E. Ya. Inisial E, Pak. Terima kasih untuk jawaban Abam saya di episode 1058. Saya dibilang polos sama Pak E karena ikut-ikutan minta didoakan, minta organ baru karena ada mium. Saat ini mium saya sudah dioperasi sebesar cilok, Pak. Pak E, saya mau tanya, suatu saat saya sedang tidur dan saya melihat seperti mimpi antara sadar dan tidak. Saya melihat sesuatu melukai jari telunjuk saya dengan pisau, lalu saya langsung kaget dan terbangun. Ternyata jari saya beneran terluka, seperti disilet dan saya langsung sebut dalam nama Yesus dan jadi lemas. Menurut Pak E, apa itu artinya roh saya bisa melihat sesuatu alam bawah sadar?
Jika itu mimpi, kenapa bisa benar jari saya berdarah? Mohon pencerahannya ya Pak E. Oh ya Pak E, saya memiliki bahasa Mandarin yang lancar karena suami asal China. Jika ada kesempatan melayani, saya mau dipakai juga ya. Salam kangen selalu akan Abam sampai episode ke puluhan ribuan. Wilopi Pak E, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ini menarik ya, waktu dia mimpi tangannya luka, benar-benar luka. Benar-benar luka. Ini bukan sesuatu yang sederhana. Nanti Bulan suruh mendoakan. Siapa tahu ada unsur okultisme di sini. Ya. Tetapi bagaimanapun, tenanglah. Tuhan pasti melindungi orang-orang yang hidup suci, hidup benar di hadapan Allah. Terima kasih untuk tawarannya dalam pelayanan bahasa Mandarin. Kami akan mempertimbangkan dan bisa menghubunginya. Ya, terima kasih, Tuhan berkati. Seorang pria usia 60 tahun, status belum menikah, tinggal di USA. Salam Pak Eras dan staf Abam. Saya mau bertanya, apakah jadi anggota online GSKI harus daftar dulu? Saya pergi ke gereja asing, tapi gerejanya sudah bubar. Saya ke gereja sana hanya untuk komunitas saja. Tapi saya mengikuti pelajaran Pak Eras di YouTube. Saya ikut Abam, ibadah minggu, dan khotbah Pak Eras. Di Philadelphia, USA tidak ada GSKI. Ada GSKI di California, LA. Saya sudah berkali-kali mencoba menghubungi pendeta GSKI di LA tapi tidak direspon atau tidak ada jawaban. Banyak gereja Indonesia di Philadelphia, Pak. Tapi gereja banyak yang tidak mengajar seperti Pak Eras ajarkan. Ada gereja lain, tapi ajarkan orang berbahasa roh, Injil kemakmuran, dan gereja itu banyak jemaatnya. Jadi apakah ikut online GSK sudah cukup, Pak? Thank you Pak Eras untuk Injil yang murni dan staf Abam. God bless you all. Ini dari Amerika ya. Iya, Pak. Yang pertama, ikut kebaktian saja melalui online cukup. Tetapi sebaiknya Anda membuka persekutuan. Kumpulkan beberapa orang sehingga menjadi seperti jemaat atau gereja kecil. Kami akan membimbingnya dari Jakarta. Dan jika nanti suatu hari ada warga kami yang pergi ke tempat Anda di Philadelphia ya, bisa dikunjungi. Oleh sebab itu, jadi anggota online GSKI atau yang kami sebut sebagai My Rehoboth itu perlu. Kami mengembalakan dari jauh. Nanti dihubungkan dengan Pak Bobby, gembala GSKI di Los Angeles. Apa? Coba, karena staf saya tahu. Karena Pak Bobby pernah minta video saya. Bisa. Nanti dihubungkan. Lalu ini Pak Paulus Stephen ini namanya. Pak Paulus Stephen usia 60 tahun. Bapak bisa menghimpun kelompok kecil untuk bisa menjadi semacam persekutuan doa. Kami akan bimbing dari Jakarta. Oke, itu ya. Tidak apa-apa kebaktian lewat online saja daripada ke gereja yang tidak mengajarkan kebenaran. Seorang pria usia 40 tahun, status menikah, tinggal di Sulawesi Utara. Salam Pak Eras, saya hanya mau mengusulkan untuk kiranya tim GSKI bisa membuatkan buku Q&A. Q ya, question and answer. Question and answer. Seputar pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh para Trinitarian terkait logos dan monoteisme. Oke. Sehingga kami juga bisa membagikan bagi setiap orang atau jemaat yang mau belajar mengenal Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang diutus oleh Allah. Ini bagus sekali. Ide ini dicatat ya. Ini dicatatlah ide ini. Jadi ada pertanyaan mengenai monoteisme dan jawaban. Kita bikin buku itu. Biasanya pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan mengenai monoteisme itu kita bukukan. Dan ini mutlak, ini perlu. Karena jika mengacu pada Yohanes pasal 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar,
dan mengenali Yesus Kristus yang telah engkau utus. Maka akan sulit seseorang mengalami kekekalan jika tidak mengenal Bapa dan Putra Tunggal Allah yang sulung, firstborn, atau pertama lahir di dunia baru. Masih sangat banyak orang-orang yang berpikir bahwa Tuhan Yesus sudah ada dan sudah memiliki kemuliaan sebelum dunia sekarang ini dijadikan. Jadi menurut kami, akan sangat membantu dan mempercepat pemahaman orang-orang jika bisa dibagikan secara PDF, Q&A, logos, dan monoteisme. Jika bisa dibuatkan. Maaf Ini sudah bagus. sangat merepotkan Pak Eras dan Enggak. jemaat GSKI. Ini nggak merepotkan ya. Dari Galang, pria usia 40 tahun di Sulawesi Utara, ya, Sulut. Sulut. Terima kasih, Bro. Ya, ide Anda ini, masukan Anda ini sangat bagus. Ya, kami akan buat. Ini ada staf saya ingetin, kami buat. Ya. Terutama yang sudah monoteisme tanya jawab itu diketik. Oke, makasih. Seorang wanita usia 32 tahun, status belum menikah, tinggal di Jawa Tengah, salah satu jemaat karismatik. Salam Pak Erastus, saya jemaat karismatik, tapi mengikuti khotbah Bapak secara online. Ya, Saya pernah bekerja di toko yang besar merangkap distributor sebagai admin dan sekarang sudah menganggur, keluar karena sakit. Saya dulu bekerja sambil tertekan. Bisa dibilang saya menyadari saya tidak bisa kerja cepat dan multitasking. Sedangkan bos saya, bukan pemilik perusahaan tapi masih saudaranya pemilik perusahaan, suka buru-buru. Saya juga orangnya pengecut. Kalau bos saya menyuruh melakukan suatu pekerjaan tidak sesuai aturan, saya ikuti. Contohnya, memperbolehkan konsumen mengambil barang, padahal surat jalan belum disetujui oleh admin pusat atau atas dasar dia yang meminta. Saya tidak berani menegur. Karena sudah melihat teman saya yang menegur, kerjaannya malah dipersulit. Makanya kalau nanti ketahuan pemilik perusahaan ada sistem kerja yang salah, walaupun atas permintaan bos yang menyuruh demikian, saya hanya bisa mengakui itu kesalahan saya pribadi. Makanya saya tidak ingin kembali ke sana. Namun setiap kali saya doa rindu bekerja, secara ajaib, keesokan harinya selalu ada utusan dari toko ini menawari pekerjaan. 2 kali saya tolak karena tidak siap mental. Keadaan ekonomi saya sekarang sedang goncang. Untuk itu saya melamar di tempat lain sebagai buruh, tapi belum ada panggilan. Terakhir saya berdoa kembali, secara ajaib, utusan dari toko datang ke rumah menawari saya bekerja kembali. Saya bertanya pada Bapak karena saya takut salah langkah. Apakah kejadian ini tandanya saya harus kembali bekerja di sana? Ibu saya yang tahu pengalaman saya ini meminta saya untuk berdagang sendiri saja. Karena ruko ibu saya 2 bulan lagi akan kosong. Saya juga belum siap mental kalau harus ke toko itu. Tapi bagaimana lagi? Bagi saya kondisi kepepet. Kalau mau dagang, belum pasti pendapatannya. Saya sarjana teknik kimia, tapi tidak ada pengalaman di bidang teknik kimia. Saya juga sudah berumur 30-an, sulit untuk mendapat kerja. Saya memilih kembali bekerja atau berdagang di ruko saja ya Pak. Maaf tulisan saya terlalu panjang, Tuhan memberkati Pak Erastus dan tim Bapak. yang pertama, kerja di tempat kerjaan ini ada unsur ketidakjujuran. Kamu akan terlibat dalam praktek ketidakjujuran. Lebih baik kamu tidak bekerja di tempat itu. Kamu usahakan bekerja di tempat lain. Usia 32 tahun itu belum tua. Kau masih ada potensi kerja di tempat lain. Yang kedua, kau bisa dagang. Jangan takut pendapatan yang tidak tentu. Yang penting kau bisa lewati dari hari ke hari. Yang penting itu. Daripada kamu bekerja di tempat kamu jadi stres, itu kerugian mentalmu tak dapat dibayar pakai uang. Betul kata mamamu, kamu dagang sendiri. Sampai kamu menemukan sesuatu. Jangan ekspektasi atau harap penghasilan besar. Yang penting bisa dilewati dari hari ke hari. Tuhan menyertai kamu, dan jangan lupa doa pagi jam 5 WIB, ikuti terus Truth ID, hidup suci, Tuhan pasti berkati kamu. Amin. Seorang wanita usia 46 tahun status menikah, tinggal di Sulawesi Utara. Salam Pak Eras dan tim Abam. Saya sudah beberapa kali bertanya di Abam dan saya sangat puas dengan jawaban Bapak. Saya juga pernah dihubungi tim Abam. Ya, Terima kasih ya Pak Eras dan tim. Pak, saat ini saya punya pertanyaan tentang cici saya, begini ceritanya.
Cici saya punya karyawan pria di tokonya, toko bangunan. Karyawan ini sudah punya banyak hutang, hingga 3 juta di toko Cici. Hutang ini dibayar dengan cara potong gaji setiap minggunya, sehingga dia hanya menerima 200.000 per minggu. Saat ini anak dari karyawan tersebut mengalami kecelakaan motor dan menabrak orang. Kecelakaan motor dan menabrak orang. Kecelakaan motor dan menabrak orang. Sekarang korban meminta tanggung jawabnya. Si karyawan ini memohon untuk bisa dipinjamkan lagi 1 juta karena kecelakaan tersebut. Cici minta pendapat saya dan saya bilang, bantulah dengan ikhlas. 500.000 anggap sedekah karena anaknya kecelakaan dan tidak perlu masukkan di kasbonnya dia karena hutangnya sudah banyak. Kalau dia tidak terima gaji kan, kasihan keluarganya mau makan apa. Menurut Bapak, apakah pendapat saya ini benar? Karyawan tersebut beragama lain, Beragama Muslim. beragama Muslim. Tapi kalau saya menyimak pengajaran Pak Eras, kita mengasihi bukan hanya kepada yang seiman, tapi kepada semua orang. Seperti yang sering Bapak contohkan pembantu, tukang parkir, dan lain-lain. Atau apa yang harus dilakukan cici saya, Pak? Apakah harus doa dulu? Tanya Tuhan apa Tuhan berkenan untuk bersedekah kepada orang tersebut. Mohon penjelasannya, Pak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita tidak pernah mengalami sesuatu yang kebetulan. Karena semua pasti dalam kontrol monitor Tuhan. Peristiwa mengenai karyawan ini tentu dalam kontrol Tuhan. Kecelakaan ini pasti di luar dugaan. Ya, dia tidak sengaja mau mengalami kecelakaan. Kamu bijaksana loh, menyarankan memberi uang 500, beri 500. Tetapi juga bisa tambahkan 500 sebagai hutang. Itu lebih baik. 500 kamu saya kasih, ini 500 hutang. Supaya hutangnya tidak terlalu banyak. Dan itu akan berkenan di hadapan Tuhan. Itu saran saya. Dengan 500.000 itu kamu tidak akan jadi miskin. Cicimu tidak akan jadi miskin. Oke? Tuhan berkati. Seorang pria usia 34 tahun status menikah, memiliki 1 anak tinggal di Jakarta, salah satu jemaat GSKI. Salam Pak Eras, saya ingin bertanya tentang mama mertua. Umur 56 tahun, dia merokok dan karakter masih belum stabil. Mama saya 66 tahun, juga merokok, karakter keras dan sensitif. Adik ipar pria 32 tahun, juga merokok, kerja suka bolos dan kecanduan begadang, game online, dan suka bergaul sama janda. Adik ipar pria 20 tahun, rajin tapi sensitif, gampang sakit hati, susah diatur, keras. Saat ini saya tinggal di apartemen. Sedangkan mama mertua saya dan adik ipar ngontrak dekat apartemen karena di apartemen sempit. Mama saya tinggal sama abang saya yang beragama lain. Rumahnya di Bekasi. Kadang ke gereja, kadang tidak. Saya ada pengajuan KPR rumah di Bogor dan di ACC dengan kondisi rumah 2 lantai dengan 2 kamar. Saya ada rencana membangun rumah tersebut dan overkredit apartemen untuk kestabilan biaya bulanan. Saya ada rencana tinggal bersama mama saya dan mama mertua saya. Namun kalau dibangun, mungkin mama mertua saya mau ajak adik ipar saya 2 orang untuk tinggal bersama. Sepertinya tidak muat. Itu pun pasti tidak segampang itu mengurus mereka semua. Ditambah lagi saya harus cari uang yang jumlahnya besar karena mama saya sudah janda semua dan secara finansial kami paling diandalkan di keluarga besar. Saya khawatir istri saya tidak kuat di rumah karena harus mengurus anak dan ditambah 2 orang, serta adik ipar yang punya kebiasaan buruk. Sedangkan saya pasti sibuk kerja dan pulang larut. Belum lagi Bogor itu jauh dari aktivitas saya saat ini. Tapi kerinduan kami, saya dan istri, ingin membawa dampak untuk keluarga supaya mereka mengenal kebenaran dan sama-sama kita ke langit baru, bumi baru. Yang mau saya tanya, saya berencana mau bicarakan baik-baik dengan mama mertua dan mama saya. Tapi saya ragu mereka setuju tinggal bersama kami karena mereka pasti merasa tidak bebas, terikat rokok dan kebiasaan buruk. Mohon saran Pak, kalau mereka, mama saya dan mertua saya punya keinginan yang menjerumuskan mereka. Menjerumuskan mereka. Dan apakah saya dapat bersikap sebagai kepala keluarga kepada mama saya dan mertua saya? Supaya saya bisa mengatur keinginan mereka, atau saya seperti selama ini hanya asking tetapi tidak tegas, mempengaruhi hanya menyerahkan keputusan pada mereka.
menurut saya menyelamatkan mereka ke LP3 tidak harus mengumpulkan satu rumah. Kalau dikumpulkan satu rumah dan mereka belum siap berinteraksi, getting along, hidup bersama, terjadi konflik malah jadi rusak. Lebih baik masing-masing punya rumah, Anda menggarami ya tahap demi tahap, datang ke rumah mereka, ngajak mereka ke gereja, sekali-kali persekutuan bersama, itu cukup. Ya, uang bisa disimpan, bisa dibungakan, bisa dipakai untuk dagang, tapi tidak harus beli rumah dulu. Beli rumah kapan-kapan bisa. Ya. Atau bisa dikembangkan lewat usaha-usaha tertentu. Tetapi kalau beli rumah untuk bisa mengumpulkan mereka, menurut saya itu beresiko. Belum lagi istrimu ya nanti bisa konflik dengan mamamu atau dengan mertua, atau kamu konflik dengan mertuamu, dengan adik-adik, dua adik yang bermasalah kepribadian. Jangan. Lebih baik beda rumah, tapi kau bisa menggarami mereka. Oke, saya kira cukup itu. Tuhan berkati. Kiranya Tuhan memberi kamu hikmat, dan jangan lupa doa pagi setiap hari jam 5 WIB, supaya kamu dapat hikmat Tuhan. Seorang wanita usia 30 tahun, status belum menikah, tinggal di Jakarta, salah satu jemaat GSKI. Jika semua agama itu baik, dan kita percaya semua Tuhan itu satu, mengapa harus memilih satu agama spesifik? Mengapa harus doa pagi jam 5 WIB? Apakah bedanya jika berdoa di jam lainnya? Terima kasih. Semua agama mengajarkan kebaikan. Tetapi iman Kristen menunjukkan bahwa Yesus satu-satunya jalan keselamatan yang memikul dosa dunia. Tidak semua orang dipanggil menjadi umat pilihan, atau tidak semua dipilih jadi orang Kristen. Tetapi kalau Anda jadi orang Kristen, Anda harus sempurna seperti Yesus, bukan hanya baik. Mengapa harus doa pagi jam 5? Jam 5 itu kalau dibiasakan bangun pagi, itu kondisi prima. Ketika pikiran kita belum diisi dengan banyak hal. Bangun sebelum jam 5 untuk doa pagi menunjukkan keseriusan kita dengan Tuhan. Lalu, mengapa harus pagi? Karena Yesus juga bangun pagi doa. Apakah bedanya jika berdoa jam lain? Tidak beda secara prinsip. Tetapi ada beberapa benefit atau keuntungan dengan bangun pagi yang tadi sudah saya sebut. Kalau jam 5 pagi di Indonesia pada umumnya orang belum kerja. Ya, waktu Indonesia Barat maksudnya ya. Kalau jam 12, jam 1, jam 3, wah orang banyak urusan sehingga tidak bisa berkumpul bersama di hadapan Allah. Teruskan. Seorang wanita usia 42 tahun, status menikah, Ya. memiliki 3 anak, tinggal di Jawa Barat, salah satu jemaat karismatik. Salam Pak Eras dan tim Abam yang luar biasa melayani. Saya sangat terberkati dengan pengajaran Pak Eras yang banyak merubah saya dan suami. Saya ingin bertanya Pak, ada saudara sepupu, sekitar 10 tahun yang lalu dia diusir orang tuanya karena berhutang banyak ke beberapa orang dan dilunasi orang tuanya. Hutangnya untuk bermain judi dan berfoya-foya. Dia pun dicoret dari kartu keluarganya karena bapaknya takut banyak tagihan ke rumah. Karena kasihan, saya memasukkan dia ke dalam kartu keluarga untuk mengurus berbagai administrasi seperti BPJS dan lain-lain, tetapi dia tinggal di rumah adiknya. Kemudian benar saja, yang ditakutkan bapaknya terjadi atas kami. Kami diteror karena hutang-hutang saudara kami ini. Singkat cerita, kami juga mencoret keanggotaan keluarga di kartu keluarga, dan dia juga banyak berhutang di sekitaran tetangga adiknya. Adiknya malu dan tidak mau menerima dia lagi. Saat ini, dia kena stroke dan tinggal di tempat saudara kami yang lain untuk beberapa saat. Saudara kami yang lain ini tidak mau merawat lagi, walau kami semua berpatungan untuk membiayai pengobatannya tanpa BPJS karena tidak ada kartu keluarga. Saudara kami yang stroke ini umur 40 tahun. Dan belum berkeluarga. Ada rencana kami membawa dia ke panti sosial, tapi sudah pasti tidak dirawat dengan baik dan boleh dikatakan membiarkan dia meninggal.
Di lain sisi, kami semua juga takut kalau dia tinggal di rumah kami. Saya harus bagaimana Pak Eras dan tim Abam? Terima kasih Pak Eras dan tim Abam. Sehat-sehat selalu. Tuhan memberkati Bapak. Ketika tadi membaca, saya belum membaca sampai bawah ya. Begitu kamu tulis kamu menerima dia di rumahmu, saya sudah berkata salah. Salah. Orang ini orang yang sakit. Jiwanya sakit. Ada orang yang selalu mau hutang. Tidak butuh uang pun hutang. Terus dipakai apa saja. Orang seperti ini harus mendapatkan pelajaran. Biar dia di panti jompo, tapi panti jompo atau tempat perawatan yang baik. Ada pasti. Ya, yang bisa dirawat dengan baik. Kamu katakan pasti nanti nggak dirawat meninggal, belum tentu. Lalu kita bisa memperhatikannya setiap minggu, setiap hari, 2 hari sekali. Ya, tapi tidak usah diterima di satu rumah yang nanti akhirnya dia akan pinjam uang menyusahkan orang lain. Lakukan itu. Jelas ya? Jelas Pak. Jangan takut dia tidak akan dirawat lalu meninggal. Asal kita ikut kontrol ya nggak apa-apa. Nah, Ya. Oke, teruskan. Seorang wanita usia 27 tahun, status belum menikah, tinggal di Jakarta. Salam Pak Eras dan tim Abam, saya mau sedikit kesaksian dan mau bertanya Pak. Saya selama ini hidup jauh dari Tuhan. Saya terikat dengan Rojina dan saya masuk dalam pergaulan yang bebas dengan lawan jenis, yaitu pacar saya. Pada akhirnya hubungan kami berakhir dan saya mengalami kekecewaan yang begitu luar biasa kepada pacar saya itu. Saya punya kenalan pecinta suara kebenaran Injil dan selalu ikut doa setiap Selasa dan Jumat di Rehoboth MAG. Saya diajak ikut ibadah. Puji Tuhan saya dilawat Tuhan. Saya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Sejak itu saya sering ke Rehoboth MAG Mall Arta Gading dan saya mulai dengar khotbah-khotbah Bapak dan mendengar Abam. Puji Tuhan Pak, saya merasa hidup saya jauh lebih baik. Hati saya jauh lebih tenang dari sebelumnya dan saya berkomitmen untuk sungguh-sungguh cari Tuhan sebanyak-banyaknya sesuai saran Bapak dalam khotbah-khotbah Bapak. Bapak juga sering bilang kalau mau diubahkan, ikuti khotbah-khotbah Bapak dan ikuti doa pagi. Saya penasaran dan saya bertanya dalam hati saya, ada apa dengan doa pagi? Sampai Bapak Erastus kayak memberi jaminan gitu. Saya akhirnya coba ikuti doa pagi dan merasakan lawatan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih atas bimbingan yang luar biasa Pak Eras. Pertanyaan saya Pak, apakah salah Pak kalau saya terus doakan mantan pacar saya itu? Tidak perlu didoakan, lupakan dia. Ya, dia sudah mencicipi kenikmatan fisikmu lalu dia mencampakkan kamu. Lupakan dia. Kamu akan dapat teman hidup jodoh yang lebih baik dari dia. Saya doakan bukan berarti berharap mantan pacar saya ini kembali kepada Ya, saya. tidak perlu serahkan dalam tangan Tuhan, itu urusan dia dengan Tuhan. Tapi saya doakan saya rindu dia mengalami lawatan Tuhan, mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh. Iya, doakan 1 kali cukup, 2 kali cukup. Tidak usah berkepanjangan. Saya rindu dia menyadari kalau hidup hanya butuh Tuhan. Amin. Apakah saya salah Pak? Tidak salah, Doakan dia. tetapi jangan terikat. Dan kamu dalam hati kecil jangan berharap bisa balik. Karena kamu sudah memberikan kenikmatan fisik atau mungkin keperawananmu kepada dia. Apakah dia masih bisa bertobat, Pak? Saya tidak tahu, tapi rasanya masih di bawah umur 30 tahun ya. Besar kemungkinan masih bisa. Terima kasih ya Pak. Saya minta dukungan doa Pak biar saya tetap kuat dalam menjalani kehidupan ini dan berjuang untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Kamu akan memiliki masa depan yang baik kalau kamu hidup suci. Kami jadi orang tuamu, jadi keluargamu, keluarga kamu, kami mendampingi kamu. Oke? Tuhan berkati, saudara sekalian, sampai bertemu di Abam episode 1091. Tuhan berkati.